Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, penyertaannya sempurna. Hari ini minggu tanggal 7 Juni, minggu yang pertama di bulan Juni, kita bisa berada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita harus membalas kepada Tuhan? Selain kita memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah Minggu Raya di pagi hari ini. Haleluya.
di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena penyertaan-Mu sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat sampai saat ini oleh karena penyertaan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyenangkan hati Engkau, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon belas kasihan Tuhan, para pelayan yang Engkau urapi, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami melayani Engkau penuh dengan rasa tanggung jawab. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami buka ibadah di pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Untuk itu saatnya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu bersama-sama sukacita iman menjadi bagian kita ketika kita memuji Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Puji Tuhan, kita telah menyambutkan hari Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan melawat kita melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lebih fokus kepada firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, banyak ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tidak pernah berubah kasih-Mu. Hanya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat terlalu. Engkaulah yang bernilai, yang memiliki dan ku hargai. Yesus sedang kagumi. Coba kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau di hari ini lagi Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Memuji, mengagungkan Engkau. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Bahkan Kau berkata 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu bertumbuh di dalam Engkau, mengasihi Tuhan. Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah kami selalu Tuhan, mendekatkan diri kami kepadamu. Itu sebabnya kami perlu kebenaran firman Allah. Membentuk kehidupan kami, mengajar kehidupan kami Tuhan. Untuk kami selalu semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencanamu di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengurapi, memberikan hikmat. Berikan Tuhan kemampuan untuk hamba-Mu dapat menjelaskan. Bahkan Roh Kudus Engkau tolong. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Yang akan berbicara di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap jemaat-Mu. Sehingga tidak ada penolakan terhadap firman Allah. Tetapi firman Allah mendapat tempat di dalam setiap tanah hati mereka masing-masing. Bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semua dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami tahu firman itu adalah Engkau sendiri yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Kami terima kebenaran firman-Mu. Serta kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini lagi di awal bulan, di bulan Juni, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Betapa kita perlu Tuhan di hari-hari ini, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, saudara. Ya, apa yang kita harapkan di dalam dunia ini hari-hari ini. Tidak ada sesuatu yang dapat diandalkan dan dapat diharapkan. Selain kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya di hari ini saya akan berbicara tentang lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Kita perlu rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sebagaimana manusia normal, saudara. Ya, kita setiap hari, siapapun kita perlu makan. Ya, kita perlu makan. Makan orang normal itu 3 kali, saudara. Tapi ada juga yang makan sampai 5 kali, 6 kali. Karena nafsu makannya yang tinggi. Sehingga sampai akhirnya dibilang overweight. Ya. Tapi kalau orang di overweight tersinggung, saudara. Sebab itu saya bilang jangan bilang-bilang, ya gode dia, gendut dia, jangan. Bilang saja, saudara, padat dan tebal. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ya, itulah kehidupan kita manusia. Kita suka makan, saudara. Dan kita juga perlu minum. Minum satu hari 8 gelas. Paling kurang ya, 8 gelas kita harus minum, saudara. Supaya tubuh kita sehat. Nah, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jiwa kita juga perlu makan, saudara. Jiwa kita perlu diberi makan, saudara. Ya. Sebagaimana tubuh kita tidak lupa memberi makan. Jiwa kita juga harus diberi makan, saudara. Itu sebabnya kita perlu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita memberi makan kepada jiwa kita, saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata di dalam Yohanes pasal 7
ayat yang ke-37 sampai 38, saya akan baca buat saudara. Dikatakan air sumber hidup. Dikatakan firman Allah, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Nah, firman Allah ini datang, saudaraku, ini merupakan undangan Yesus sendiri. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus dan minum, saudara. Sebab apa? Di dalam Yesus ada air hidup itu. Kita perlu datang kepada Yesus, saudaraku. Hanya Yesus yang dapat memuaskan setiap dahaga jiwa kita, saudara. Menjadi orang Kristen bertahun-tahun, saudara, bukanlah jaminan seseorang untuk mengalami pertumbuhan iman atau menjadi dewasa rohani, saudara. Menjadi orang Kristen bertahun-tahun, saudara, tidak menjadi jaminan bagi kita untuk menjadi dewasa, saudaraku. Ya, untuk menjadi orang Kristen bertahun-tahun tidak menjadi jaminan untuk kita mengalami perubahan atau pembaruan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, kita perlu yang namanya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara, itu yang akan membentuk kerohanian kita. Sehingga apa? Semakin kita mengerti firman Allah, semakin kita mendalam kepada firman Allah, kita akan dibawa kepada satu kesempurnaan di dalam Tuhan lewat kebenaran firman Allah, saudara. Kita bisa saja pura-pura rohani, saudara, dengan rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Di hadapan manusia bisa kita lakukan itu. Minggu lalu saya berkhotbah tentang mendustai Roh Kudus, saudara. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita juga dapat membohongi manusia. Tetapi ingat, kita tidak dapat membohongi Tuhan. Sebab Tuhan tahu hati kita. Dia tahu motivasi kita. Dia tahu apa yang ada di hati kita, saudara. Apakah kita datang kepada Tuhan betul-betul dengan kerinduan kepada Tuhan, ataukah punya motivasi-motivasi yang lain, mempunyai motivasi-motivasi yang keliru, saudaraku. Ada orang, saudara, ya, ada orang dia datang beribadah atau datang mencari Tuhan bukan karena rindu kepada Tuhan, tetapi apa, saudara? Dia hanya takut tidak diberkati oleh Tuhan, saudara. Padahal itu bukan tujuan yang sesungguhnya, saudara. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang penting adalah apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkat itu bonus, saudara. Ya, tetapi yang Tuhan mau ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka yang lain-lain itu Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan akan memberikan. Firman Allah berkata di dalam Matius 6, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan tahu, Bapamu di sorga tahu apa yang engkau butuhkan, saudara. Itu sebabnya biarlah kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudaraku. Biarlah kita selalu rindu untuk memiliki satu kualitas rohani yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Coba kita lihat di sana, saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi, saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tetapi di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 dikatakan Yesus adalah roti hidup, saudara.
Barang siapa lapar datang kepada Yesus, saudaraku. Dia yang akan memuaskan setiap dahaga jiwa kita. Dia yang akan memuaskan setiap lapar hidup kita, saudara. Alkitab berkata di akhir zaman, orang akan lapar, orang akan haus. Haus bukan karena minuman, lapar bukan karena makanan. Orang akan mengembara ke sana dan kemari, pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, saudaraku. Untuk apa? Ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Orang akan mencari firman Allah. Kemana-mana mereka akan pergi. Tetapi mereka tidak akan menemukan firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah sudah diangkat, saudara. Itu sebabnya selagi waktu ini masih ada, saudara, kita masih bebas untuk dapat menikmati firman Allah, saudara. Mari kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, saudara. Matius 6 di dalam khotbah Yesus di bukit, saudara. Di dalam Matius pasal 6, di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Bagaimana Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar, saudara. Dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, saudara. Yesus berkata di dalam khotbah Yesus di bukit tentang ucapan bahagia. Salah satunya orang yang berbahagia adalah, kata firman Allah, adalah orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, saudara. Firman Allah berkata mereka akan dipuaskan, saudara. Firman Allah berkata, ku sungguh puas dengan Yesus. Yesus yang akan memuaskan setiap dahaga jiwa kita. Kita akan puas dengan Tuhan, saudara. Kita akan menikmati kepuasan di dalam Tuhan ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, saya dan saudara jemaat Tuhan, GPDI Immanuel yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari milikilah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara boleh mencari nafkah, saudara boleh mencari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Tetapi satu hal ingat, saudaraku. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Bahkan firman Allah berkata, barang siapa orang yang mencintai dunia, dia menjadikan dia musuh Allah, saudaraku. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia tidak abadi, saudaraku. Itu sebabnya jangan kita hanya fokus kepada kebutuhan di dalam dunia ini. Kita perlu itu, tetapi bukan itu yang fokus yang utama, saudara. Tetapi biarlah kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Apalagi beberapa bulan ini, saudara, ya. Kita beribadah mungkin hanya 1 minggu 1 kali. Ibadah wadah-wadah diliburkan karena keadaan, saudara. Kalau kita tidak menjaga rasa haus dan lapar kita kepada Tuhan, rohani kita bisa menjadi kering, saudara. Lambat laun tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjaga, saudaraku, rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Sebab tanpa rasa haus dan lapar, kita akan mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-1, bagaimana nyanyian daripada Bani Korah, kita lihat di sana di dalam Mazmur 42, saudaraku. Mazmur 42 ayat yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biarlah kita seperti rusa, saudaraku, yang haus akan Tuhan, seperti merindukan sungai yang berair. Kita lihat rusa, saudara. Kalau dia haus, saudara, dia akan menempuh perjalanan yang mungkin jauh. Dia tidak peduli, saudara, sampai dia menemukan air, saudara. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita, saudaraku, punya kerinduan untuk mencari Tuhan, kita akan berusaha mencari Tuhan, saudara. Kalau tidak, kita akan merasa kering, saudara. Dan Yohanes, kalau kita lihat di dalam Yohanes 15, ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayatnya yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya perlu sekali atau penting sekali kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita jangan meninggalkan jam-jam doa kita, saudaraku. Di dalam doa puasa, mari kita tetap rindu. Kita tetap haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita datang memenuhi jam-jam di dalam doa-doa rantai kita. Di dalam doa pelayan-pelayan, saudara. Mari kita datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Tinggalkan dulu kesibukan-kesibukan kita yang lain. Mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara. Hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang sukar ini, saudaraku, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 jelas sekali berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanpa rasa lapar dan haus akan Tuhan, itu akan membuat rohani kita menjadi kerdil, saudara. Akan membuat rohani kita menjadi kecil, saudaraku. Pengetahuan firman Allah. Kalau kita hanya dengar firman Allah, tanpa rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita hanya taruh pengetahuan firman Allah sebatas pikiran kita yang terbatas, saudaraku, itu akan menghasilkan jiwa yang picik dan angkuh, saudara. Ketika firman Allah itu hanya kita taruh sebatas pikiran kita, saudara. Ini bahaya. Kita akan pakai firman Allah untuk menghakimi orang. Kita akan pakai firman Allah hanya sekedar tahu firman Allah, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman Allah, saudara. Ini bahaya di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan nanti kita menyesal, saudara. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara rasa haus dan lapar. Kalau kita tidak memelihara rasa haus dan lapar, saudara, lama-lama yang muncul adalah manusia agamawi, saudara. Kita ingat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan. Tuhan marah kepada mereka, saudara. Karena apa? Tuhan bilang apa? Bangsa ini beribadah kepada Tuhan hanya dari mulut mereka, tapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan ada di mulut mereka, tapi tidak ada di hati mereka, saudaraku. Tuhan marah kepada mereka. Tuhan bilang apa kepada orang-orang Farisi? Kamu keturunan ular beludak. Tuhan marah. Tuhan bilang apa? Kamu orang-orang munafik. Tuhan tahu, saudaraku. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, biarlah kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang dewasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu. Jangan jadi seperti pujian sekolah minggu bilang apa? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju, diajak-ajak, mengapa tak mau datang. Timbul tenggelam kayak kapal selam, saudara. Sebentar timbul, sebentar tenggelam. Jangan, saudara. Jangan seperti itu. Tetapi kita memelihara rasa haus dan lapar. Sebab apa? Jiwa kita perlu makan, saudara. Kita perlu, saudaraku, untuk punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Tanpa rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, saya katakan, yang muncul adalah roh agamawi di dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar tahu firman Allah, tapi kita tidak melakukan firman Allah. Kita hanya pakai firman Allah untuk menghakimi, atau kita hanya banyak melihat kesalahan-kesalahan orang lain, mengkorek-korek kesalahan orang lain, dan lain sebagainya, saudara. Tapi mari saya dan saudara
biarlah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Jangan biarkan iblis mendakwa di dalam kehidupan kita. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, saudara. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, saudara. Wahyu 12, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Firman Allah berkata di sana, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, saudara. Waktunya sudah singkat. Itu sebabnya jangan biarkan iblis mendakwa kehidupan kita. Iblis menuduh kehidupan kita, saudaraku. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Itu sebabnya sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita memperingati akan kematian Tuhan. Kita mengakui akan tubuh dan darah Tuhan yang sudah berkorban buat saya dan saudara. Dia bayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Dia bayar kita dengan darahnya yang mahal. Kita tidak dapat membalas. Kita tidak dapat, saudaraku, membalas akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab itu jangan biarkan iblis mendakwa kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, saudara. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, saudara. Yesuslah air kehidupan. Pujian lama berkata, Yesuslah air kehidupan. Yesuslah roti kehidupan. Siapa makan, siapa minum, akan hidup selamanya. Yesuslah roti kehidupan. Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, akan hidup selamanya. Dia memberi anugerah itu cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kata firman Allah, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mari jemaat Tuhan, kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ada satu tokoh dalam kebenaran firman Allah yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana kehidupan daripada Raja Daud, saudara. Seorang raja yang selalu rindu akan Tuhan, saudara. Yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang kedua. Bagaimana Daud berkata di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua. Kerinduan Daud kepada Allah. Dia nyatakan dan dia berkata di dalam ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, saudara. Daud menggambarkan kehidupannya tanpa kerinduan kepada Tuhan, saudara. Dia menggambarkan kehidupannya seperti tanah yang kering dan tandus, saudara. Bagaimana dia membutuhkan aliran air itu, saudara.
Dan kiranya ini menjadi kerinduan saya dan saudara. Selalu rindu dialiri oleh aliran air itu, saudara. Yang akan memuaskan kehidupan jiwa kita. Aliran-aliran air itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yang akan memampukan kehidupan kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebagaimana Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus dan tiada berair, saudaraku. Bagaimana Daud, saudara? Daud punya fasilitas yang luar biasa sebagai seorang raja. Tetapi Daud tidak mengandalkan itu. Tetapi Daud rindu kepada Tuhan, saudara. Daud selalu haus akan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, saudara. Daud rindu melihat kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupannya, saudara. Dan biarlah kita mau berjalan di dalam kekuatan Tuhan, sehingga Yesus selalu boleh dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang kelima, bagaimana Daud berkata, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu, saudaraku. Daud bilang apa? Daud mau seumur hidupnya, dia selalu mau memuji Tuhan, saudara. Biarlah seumur hidup kita, selama kita bernapas, saudaraku. Biarlah kita selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar di dalam setiap mulut kita, di dalam setiap hati kita, ada pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang kelima, dia menaikkan tangannya demi nama Tuhan. Sebab itu, saudaraku, saudara, ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan, bukan tidak ada arti, saudara. Ya, firman Allah berkata ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita sementara membawa korban petang di hadapan Tuhan, saudara. Jadi mengangkat tangan saudara membawa korban di hadapan Tuhan. Bukan hanya uang saudara persembahkan, dan itu korban, saudara. Tetapi saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan, itu korban, saudara. Itu sebabnya ketika beribadah, gak usah malu-malu lihat kiri, lihat kanan. Aduh, enggak enak Pak orang. Enggak, saudara. Kita sementara membawa korban di hadapan Tuhan. Korban petang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang, aku akan mengangkat tanganku di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan. Dia mengakui bahwa dia punya Allah yang hebat dan luar biasa, saudara. Biarlah kita selalu punya kerinduan untuk selalu melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Daud berkata, jiwaku melekat kepada Tuhan, saudara. Daud mau apa? Jiwanya selalu melekat kepada Tuhan, selalu mendekat kepada Tuhan. Dan dia katakan apa? Tangan kanan Tuhan yang menopang Daud. Daud tahu kalau dia bisa ada sebagaimana ada, dia dapat kuat berdiri sampai hari ini, atau dia boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena ada tangan Tuhan yang menopang di dalam hidupnya. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun punya pengakuan yang sama. Kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri kuat di dalam Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Allah berkata, sekalipun orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang selalu mengangkat. Ada tangan Tuhan yang akan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, saudaraku. Biarlah kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia akan selalu menopang di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Itu sebabnya jemaat Tuhan, mari kita minta untuk selalu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan, saudaraku. Hari-hari ini kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Mari kita minta Tuhan menyucikan, menguduskan kehidupan kita, melayakkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus akan Tuhan, dengan rasa lapar akan Tuhan. Kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan.
Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang penuh keberkatan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua, saudara. Dan nama Tuhan akan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jangan ambil roh-Mu dalam kehidupan kami. Biar tanamkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu kepada Tuhan. Hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami. Biarlah seumur hidup kami ada di hadirat Tuhan. Kami ada di Ka'bah Tuhan. Kami menikmati kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan kiranya tolong kami. Biar kami selalu bertumbuh di dalam Engkau. Kami mencapai kedewasaan penuh di dalam Engkau Tuhan. Ampuni setiap salah dosa, kekurangan, cacat celah kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Tuhan tolong menyucikan kami. Sehingga tidak didapati ada di antara kami yang tidak layak, saudara. Tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami, memberkati kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau. Segala penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan menjabarkan itu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi Tuhan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam acara perjamuan asa yang kudus. Kita sudah dibagi-bagi roti dan anggur. Dan roti sudah ada di tangan kita. Kita ambil semua, pegang roti. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita menyanyi lagu Salibnya, Salibnya. Saudara bisa catat atau saudara hafal. Kalau saya di Mazmur 31 ayat 8 yang berbunyi demikian, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menitik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kalau saya sambung dengan ayat 9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan. Ini ayat mas saya. Jadi kita angkat tangan kanan kita, pegang roti masing-masing. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan nyanyian sekali lagi. Salibnya, salibnya. Dosa
yang di dalam nama Yesus Kristus. Di tangan kanan kami ada roti. Sebelum kami makan dan minum, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus, agar roti ini yang melambangkan tubuh-Mu akan menjadi makanan kami yang dapat menguatkan, yang dapat melegakan, bahkan melepaskan kami dari sengsara kami Tuhan, dari segala sakit penyakit. Dengan tubuh-Mu kami dikuatkan, dengan tubuh-Mu kami dilepaskan, dan dengan tubuh-Mu kami diberi kekuatan. Itu sebabnya layakkan kami Bapa, sucikan, kuduskan kami makan dan juga minum dari cawan darah Yesus yang telah dicurahkan, biar Tuhan anggur yang melambangkan darah akan menjadi peringatan akan Tuhan, dan kami percaya darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, memberikan kesembuhan daripada Tuhan, dan kami yakin kami pulang dengan kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, sebelum kita makan roti atau tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuh Yesus yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ini kita robek dulu sedikit. Saudara sudah robek, saudara angkat di hadapan Tuhan. Kita akan minum bersama-sama supaya dari darah, tubuh dan darah Yesus dapat mempersatukan kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ucap semua kepada Tuhan. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Amin. Terima kasih Bapa Surga, hamba telah melaksanakan
perjamuan asa yang kudus bagi jemaat GPD Immanuel kembali siang. Walaupun Tuhan mereka berkelompok karena situasi dan kondisi keberadaan sekarang, tetapi kami percaya, jangan tinggalkan mereka Tuhan. Jaga dan lindungi mereka, berkati hidup mereka Tuhan, agar kami bisa berjumpa lagi satu sama yang lain dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Ampuni salah dosa kesalahan kami, agar kami sudah makan dan minum tubuh-Mu, kami mendapatkan kuat baru. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sebentar umat-umat-Mu membawa persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, tim pemuji akan memuji Tuhan. memberikan persembahan di saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Begitu jemaat Ibu dan berdiri, kita akan pujian.
mengakhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada di penghujung akhir ibadah kami. Dan Tuhan sudah tolong ibadah pada hari ini. Baik dalam pujian, baik dalam firman dan perjamuan asa yang kudus. Hamba telah lakukan dengan segenap hati. Dan kami percaya jemaat akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan hamba percaya berkat itu akan turun-temurun bagi keluarga, bagi orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini Tuhan memberkati mereka yang datang dengan sakit, sembuhkan. Dan kami percaya kesembuhan berasal daripada Tuhan. Dan buka jalan dalam usaha pekerjaan mereka. Nyatakan kehebatan kuasa. Dan setiap persembahan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, kecil besar diberkati oleh Tuhan. Dan yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Dan Tuhan ajarkan mereka agar jujur di hadapan Tuhan, sehingga mereka melihat pintu surga, pintu berkat akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Kami begitu yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Bahkan Tuhan naungi mereka dengan kehebatan kuasa. Mereka ada dalam tubuh yang sehat. Ini semua anugerah Tuhan. Mereka patut syukuri bahwa Allah itu hebat dan luar biasa. Karena itu hamba berdoa agar setiap lumbung-lumbung umat-umatmu diisi penuh oleh Tuhan. Setiap belalang pelahap disingkirkan. Setiap Tuhan, hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit sampar, dilalukan oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kehebatan kuasa. Sekeluarga, suami istri, anak-anak, Tuhan tolong semua agar kami bisa berjumpa waktunya Tuhan, waktu yang indah. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kesalahan kami, dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh, memimpin kita, memberkati kita, bahkan memberi kita damai sejahtera. Mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha. Yesus datang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Rapa kita kaya bagi selamat hari Minggu. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.